cara menjagamu, oh bahagia. Namun jadi kamu jauh, jauh dari diriku. Kau selalu tunggu, kau selalu di hati. Kata kamu orang aku itu di luar negeri. Miss you. Kau selalu ku menanti, kau cinta sejati. Segan-segan karena kamu tak mau bagian aku. Miss you. Kau selalu ku tunggu, kau selalu di hati. Kata kamu orang aku itu di luar negeri. Miss you. Kau selalu ku menanti, kau cinta sejati. Segan-segan karena kamu tak mau bagian aku. Miss you. Miss you, miss you. Miss you. Nyi Pelet berdusta. Kayak kabar ya? Becik. Naik kan mureng nih bertebangan nih sih manas nih. Ya maklum ada sampi di ini. Ini kayak manas nih. Dagang sampi, dagang sampi. Ada sampi. Dagang pupuk sampi. Nya bekumis nih gitu aja ingat nih cara sampi. Sampi kan dengan. Ini kabarnya beli tiang sareng sami niki. Yang tiang becik. Becik. Ya, kebetulan kita becik juga ya. Ya ulung kan babungo ninggal sampi ulung ungo kan ti. Kureng kan mbak nih kan sampi ya, sorry nah beli nasi Nah, ini kita penonton nih, penonton. 10.000 penonton. 10.000 Astungkare ya, nanti jadi band besar ya. Astungkare. Nah, Nyi Pelet jangan kemana-mana, tetap di Rumah Kopi Bali Banyuatus karena kita punya bintang tamu yang luar biasa hari ini. Ada Bli Rudolf, dia tuh nawang saya nyentuh. Tiang nawang. Nye. Nawang bede-bede. Coba jelaskan Nawang nyentuh. bede-bede, tapi kadang apa? Manajer SID bidang tawang. Oh, manajer. Terus? Dan sampai sekarang pun Bli Detu itu sudah menjadi manajer dari The Hydrant. Oh, saudara siapa ya? Itu. Apa? Navikula. Oh, Navikula. Navikula. Navikula ya. Ya semoga nanti Nyi Pelet berdusta mengikuti kiat-kiat sukses beliau sehingga band Nyi Pelet berdusta pangsing munia-munian doge. Iya, apalagi masa pandemi sekarang ya. Asana uling tahun 2018 oh. 2017. 2017 tetap munean ge. Nya nawang manis setelah mendengarkan kiat-kiat dari Bli Detu, Nyi Pelet ada botnya agak gadeng bede, nah agak geragan dek gitu loh. Kebetulan basic kita megeguntangan ya. Jadi kita ketemu di megeguntangan, langsung berubah di band ya. Ngomong-ngomong keguntangan, coba rumah kopi Bali Banyuatus lagi narasa geguntang bede. Oh siap. Nah, coba tes. Boleh ya semeton ya. 3, 2, 1. Kopi banyu ade. Aing Aduh,
Yen sing ngopi Banyuatis sing lega kan. Nak kopi Banyuatis tuh legenda rasa. Kebetulan buat kita sendiri ya. Gitu, nyen semeton titiang sareng sami asik. Terima kasih Nyi Pelet Berdusta. Semoga kalian selalu sukses dan teman-teman silakan datang langsung ke Instagram mereka @nyipeletberdusta. Ya, jangan lupa ada YouTube channel sama Ton. Ada. Apa nama YouTube channelnya? Gus, lapor Gus. Ya. Oh, kamu nggak ngerti gitu-gituan ya? Ya, jadi YouTube channel kita di Nyi Pelet Berdusta. Nak sampi sama apa? Maklum lekat di badan celeng ini udah ini. Apa gininya YouTube channelnya? Bi? Langsung aja search channel YouTube kami itu di Nyi Pelet Berdusta, nyambung ya? Nyambung. Oke. Di Instagram juga sama, pokoknya gampang deh. Siap, langsung ke Instagram mereka atau YouTube channel mereka. Siapa tahu nanti bisa diundang kembali di Dako Chan Show bersama Kopi Bali Banyuatis. Suka ngopi? Pastinya. Suka ngopi? Suka dong. Di belakang nih, aduh. Ini paling bagus tapi Pengantin baru. pengantin baru, aduh. Langgang ya beli ya, Stongkare ya. Dan jangan lupa selalu datang ke rumah Kopi Bali Banyuatis sambil ngopi, sambil sharing masalah band, bisa kan beli ya, ataupun tentang kopi, siapa tahu nanti next bisa jadi tukang kopi ya. Kayak acara Pai itu loh, vokalis di Keroncong Janjo tuh. Dengan kopi ya nih. Tahu ragu tuh, ya ngapain kajet ya? Ngapain kajet? Ini mana, itu mana? Ya asalnya, Suraga ngomong nah. Oke, sebentar jangan kemana-mana, tetap bersama Dako Chan Show Kopi Bali Banyuatis. Legenda rasa kopinya jangan adukannya ya, legenda rasa. Om Swastiastu. Halo semeton Titiang, Reng Dijo Megena, balik lagi bersama Titiang Yu Megasari di Dako Chan Show bersama Kopi Bali Banyuatis. Gimana kabarnya semeton? Aduh, yang ditunggu-tunggu datang lagi ya episode kesekian kalinya. Namun semeton, jangan pernah lupa menyaksikan ini karena kita punya bintang tamu yang luar biasa sekali. Siapakah dia? Beliau sering disebut sebagai propagandis musiknya Bali. Wow, kenapa ada skena musik yang mungkin beredar di mana-mana bahwa beliau adalah sosok di belakang layar band-band ternamanya Bali maupun Indonesia. Ada Superman is Dead, Navikula dan masih banyak lagi. Nah, yang punya band sekian lama bertahun-tahun tidak naik-naik, nah wajib banget nonton ini karena bagaimana kita salah satunya menjadi seorang manajer yang baik dalam satu band ataupun bagaimana tidak ada manajer bisa naik nama band tersebut. Nah, siapakah dia? Mungkin di kalangan Belantika Musik Bali sudah tidak asing ya nama beliau. Kita akan sambut bintang tamu yang luar biasa, sosok propagandis musiknya Bali. Inilah dia, Bli Rudolf Detu. Tepuk tangannya buat teman-teman di studio ya. Halo Swastiastu, selamat pagi ya. Makan nih, duduk dulu, luar biasa. Ini gemeteran loh semeton sejujurnya ya, karena beliau adalah sosok yang tersohor di Bali, salah satunya di Belantika Musik Bali. Bener nggak, Bi? Cocok nggak kalau dibilang propagandis musik? Itu sebenarnya yang ngasih julukan itu Rolling Stone Indonesia. Wow, luar biasa. Rolling Stone. Belinya diundang di Rolling Stone, kemudian di sini di Dako Chan Show loh semeton. Aduh, luar biasa. Terima kasih loh. Terima kasih Lide. sudah mengundang. Halo teman-teman. Sudah berkesempatan hadir ya di setengah kesibukannya. Ngomong-ngomong gimana kabarnya selama pandemi ini? Ya, nyerendeng juga. Nyerendeng juga. Luar biasa ya. Nggak terlalu baik awalnya seperti kita semua, cuman setelah berapa bulan adaptasi dan sekarang udah tahu mesti ngapain dan udah kian hari kian membaik. Kian bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini ya, Bi ya. Gimana restorannya sudah tutup ya di Sanur ya ngomong-ngomong karena pandemi? Saya kan mengelola Creative Hub Rumah Sanur sekarang. Saya sebagai co-director dan
semua juga kaget ketika datang COVID ini. Jadi sama sekali tidak siap. Restoran yang paling pertama jadi korban. Iya. Karena tiba-tiba langsung sepi dan kita nggak bisa menggaji pegawai. Jadi restorannya langsung tutup setelah sebulan. Dari bulan apa tuh beli? Bulan April. April ya? April udah tutup. April. Terus kemudian berikutnya Rumah Sanur tutup. Rumah Sanur ini kan Creative Hub. Jadi yang masih ada kita coffee shopnya, terus ada ruang-ruang kreatifnya tuh masih ada. Cuman karena sempoyongan, jadi kita tutup sementara. Baru mulai Agustus kemarin, pertengahan Agustus kita buka lagi. Dan sudah mulai ada kegiatan. Dan tempatnya kayak gini lah, tempat-tempat kita bikin Kumpul-kumpul ya, seminar, seniman. diskusi, nonton film, sekali pertunjukan musik juga. Ngomong-ngomong, saya dengar-dengar banyak kegiatan sosial juga di sana ya, Iya, di rumah dan juga Kreatif Sanur ya. ternyata setelah bulan April restoran tutup, pertengahan Mei Rumah Sanur tutup, ternyata banyak ada yayasan yang datang ke tempat kita dan karena senang dengan seperti ini tempatnya, terbuka gitu. Jadi mereka mengajak kita kerjasama untuk menjadikan tempat itu sebagai dapur umum dan juga sebagai sentra distribusi sembako gitu. Wow, luar biasa. Sampai sekarang masih aktif. Masih aktif luar ya. biasa. Ya. Jadi teman-teman yang mau berjumpa bersama beliau langsung datang ke Ya. rumah Sanur Kreatif ya. Ya, Rumah Sanur Creative Creative Hub, Hub, dan kalau mau jadi relawan juga bisa di dapur umumnya atau di sentra distribusi sembako gitu. Wow, Ya. denger ya Semeton ya, langsung datang ke rumah Sanur Kreatif ya. Ya. Ngomong-ngomong, siapa sih sosok beliau karena sekian banyak kegiatan sosial dan juga mempunyai rumah Sanur Kreatif? Ngomong-ngomong, beli deh sebagai founder salah satu. Nggak, saya sebenarnya untuk Rumah Sanur ini saya bukan siapa-siapa, cuman dengan dua pemilik utamanya itu saya sahabat dekat gitu. Jadi dan mereka yang satu adalah orang dari latar belakangnya IO, yang satu lagi latar belakangnya seniman visual gitu. Jadi ketika saya datang ke situ dan saya senang sama tempatnya, ini sekitar 5 tahun yang lalu, saya lalu bilang, ini biar aku aja yang ngurus musik dan literatur gitu. Saya kan juga penulis buku ya. Untuk musik dan literatur saya deh yang ngurusin tempat ini. Kamu nggak usah gaji saya cari duit dari cara yang lain dari situ. Karena sejak itu untuk urusan bikin program musik, program rilis buku atau yang baca puisi yang gitu itu saya yang ngurusin. Karena memang saya jauh lebih pakar ya dibandingin dengan mereka soal itu. Ahlinya di sini yang berbicara ya langsung. Cuman karena Rumah Sanur kan ininya slogannya adalah create and collaborate. Jadi mereka juga nggak mau menggunakan kekuatan sendiri juga, lebih baik berkolaborasi. Kan ada orang bilang kalau ingin lari lebih cepat, larilah sendiri. Kalau ingin lari dengan bersama-sama. Ya, kalau ingin lari dengan tujuan yang lebih besar, larilah bersama-sama kan gitu. Luar biasa. Ya. Itu slogan yang apa ya? Teman-teman bisa contoh loh salah satu slogan yang luar biasa dari Rumah Sanur ya. Sehingga bergabung menjadi satu. Iya, jadi kolaborasi kita semua nih yang ahli visual di sini, mereka bikin sesuatu, saya bikin sesuatu, dan kalau sudah di puncaknya misalnya saat ulang tahun, udah kita bisa bikin pesta yang besar dan signifikan gitu. Dengan musisi-musisi bergabung di sana, seniman-seniman luar biasa sekali. Teman-teman yang mau gabung langsung ada Instagramnya nggak? Ada, Rumah Sanur. Rumah Sanur. Gitu aja dia. Ke Instagramnya langsung ya, ke Rumah Sanur. Ngomong-ngomong nih, aslinya Blide itu dari mana nih? Asalnya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu karena kan masyarakat awam ada yang belum tahu, apalagi di Belantika Musik Bali sudah nggak asing lagi ya. Aslinya dari mana, Bli? Yang nak Bali. Oh, nak Bali, tapi namanya Putu, tadi nggak isi ya, Bli? Isi. Siapa nama panjangnya, Bli? Nggak usah nggak usah disebut ya nanti. Maksudnya sama seperti Iwan Fals, kan nama aslinya Frigiawan Listanto ya. Ini Rudolf itu ini nama panggung saya, dan Rudolf nama kakek saya, itu nama panggilan saya. Jadi saya gabung jadi satu. Jadi gitu. satu ya. Kemudian asalnya dari mana, Bli? Dari Tabanan, tapi saya lahir dan besar di Denpasar. Ya. Oh, dari Tabanan, nak beli Tabanan ternyata ya. Ngomong-ngomong, Bli, selama pandemi ini ada nggak salah satu mungkin kegiatan yang sangat menurut Bli berpengaruh untuk membantu ekonomi? Kan banyak sekali nih, salah satunya banyak sekali teman-teman yang di PHK seperti itu ya di perusahaannya. Mungkin di kegiatan sosial itu ada nggak salah satu mungkin
yang sudah di PHK ikut menjadi relawan di sana, Bli? Yang sempat saya lihat itu waktu kapan hari saya ke Canggu ya. Jadi bukan beberapa ya, banyak dari karyawan-karyawan hotel bintang 4 dan 5 yang di PHK itu mereka berkolaborasi menjadi satu dan sama-sama ngeluarin chip in gitu saweran. Mereka ngebuka restoran di sebuah tempat di Canggu dan itu bagus banget dan sudah jalan gitu ya. Jadi itu salah satu yang saya lihat sebuah usaha yang baik. Atau tadi saya lihat atau ada usaha bisnis seperti yang sekarang mungkin kan semua orang terdampak juga tidak siapapun yang tidak terdampak gitu ya. Seperti yang dibilang sama kepandaian barusan itu bahwa jadi dia bikin kopi yang 10.000 dapat apa gitu. Nah, saya pikir sekarang ini kita sedang beradaptasi dan ini sebuah ujian yang berat dan mungkin ini adalah seleksi alam ya, sama seperti sebelumnya. Jadi kita sendiri harus ngerti mesti ngapain. Iya. Yang sayangnya dari Bali itu dari dulu kita sudah dimanjakan oleh pariwisata. Benar. Ya, jadi skill yang kita punya itu cuma pariwisata aja. Begitu pariwisatanya ambruk, ini orang-orang ada yang akhirnya jadi kerja di Gojek, kerja seperti itu. Kita tidak dibiasakan untuk multi talenta gitu ya. Itu yang sayang juga. Nah, cuman dari apa yang saya lihat yang di Canggu kemarin itu bagus banget. Mereka tidak mau menyerah dan berkolaborasi sambil melihat kita tidak bisa bergantung lagi dengan hotel-hotel besar itu yang sudah sangat sempoyongan gitu. Menjadi salah satu ujian ya. Ya, ujian terberat. Ya, dan ujian terberat dan saya pikir seperti di sinilah kita mesti diuji untuk melakukan inovasi gitu. Bersama teman-teman sesama dan lokal sini ya, pasarannya. Ya, dan ini juga acara seperti Dakocan Show seperti ini saya senang yang lihatnya karena tidak mau cuman berhenti nungguin orang datang dan minum kopi dan berharap berbelanja. Inovasi baru ya. Ya, nah ini sebuah inovasi baru dan paling tidak orang bisa ngelihat pendekatan bahwa coffee shop itu pendekatannya nggak selalu tradisional, bisa yang seperti ini, bikin acara yang dekat dengan anak muda dan segala macam ya, kayak gitu. Saya pikir bagus ya. Mempunyai pengaruh lah terhadap Bali ya, gitu ya, luar biasa. Dan ini berarti kita tidak menyerah dan harus selalu bergantung dengan pariwisata. Berdirinya Rumah Sanur juga saya senang dengan pemiliknya karena mereka udah dari dulu saya ikut membangun Bali Creative Community ini 2008 gitu ya. Saya ikut bergabung karena mereka sudah dari dulu udah ngelihat bahwa kita udah dihajar bom Bali pertama, untung kita dibantu oleh banyak orang ya dari negara-negara tetangga. Terus dihajar bom Bali kedua, udah dikit yang mau ngebantu karena pemerintah dianggap nggak becus kan ngurusin terorisme. Nah, ini teman-teman saya ini muncul dengan ide. Saya kebanyakan ngomong nggak sih? Iya, nggak apa-apa. Diulas loh lagi, nggak apa-apa. Oh iya, gitu ya. Luar biasa loh, saya sampai ternganga loh. Jadi mereka itu sudah sadar dengan ketergantungan yang tidak sehat. Dari awal ya? Dari awal Bali ini rentan sekali, pariwisata itu rentan sekali, ada isu flu burung nyerendeng. Ya. Isu ini nyerendeng, pokoknya Gunung Agung nyerendeng. Nah, sementara pendekatan dari Bali Creative Community ini adalah kita tidak bergantung kepada pariwisata, tapi kita hanya bergantung kepada sumber daya manusia. Jadi setiap orang yang ada di lingkungan tersebut adalah orang-orang yang punya skill tertentu dan inovatif orangnya. Misalkan mereka nggak punya terlalu banyak duit gitu ya, berkumpul 3 orang dan ini ada nih bengkel yang nggak kepake. Diapain kayak terserah gitu. Oh, mereka ngeliat, oh ini bisa jadi bagian sini dijadiin galeri dan nggak semuanya diubah harus dicat seperti rumah-rumah sinetron, itu enggak. Jadi barang-barang bekas yang dipakai bagian sini dipakai untuk kafe. Nah, karena yang memanfaatkan jadi dikasih dilempar dimanapun 3 kelompok orang dari skill berbeda itu bisa ngejadiin sesuatu gitu. Nah, itu yang salah dari turun-temurun dari kita itu bergantung pada pariwisata karena nggak boleh ngebangun lebih dari ketinggian pohon kelapa, jadi makin melebar nih. Oh,
ini ada hotel bagus di Canggu, wah baru ke situ, ini bukan Canggu, ini udah Tabanan. Udah Tabanan. Nah ini makin melebar dan kita yang bergantung kepada eksotisme alam, gitu, udah makin lama udah nggak ada sawah gitu. Bener. Nah kalau yang Bali Creative Community tawarkan ini, makanya saya tertarik dan ikut di Rumah Sanur, orang-orang ini sama. Yang jadi pijakan itu adalah manusianya, bukan alamnya. Jadi manusianya dilempar di mana aja bisa hidup Bisa gitu. hidup. Di Jogen Bani gitu. Di Jogen Bani dan dengan begitu dia akan sesuaikan dengan apa yang punya. Bali punya yang seperti ini ya manfaatkan yang ada. Manfaatkan gitu. yang ada. Benar. Itu jadi kedekatan dengan lokalitas juga kuat gitu. Kuat. Ya. Bagaimana memanfaatkan yang ada sehingga kita tidak bergantung lagi ya dengan pariwisata misalnya seperti itu. Dan artinya yang sekarang dididik orang adalah manusianya gitu. Benar, jadi jangan cuma punya satu keahlian aja, turisme aja gitu. Ibaratnya multi talent gitu ya. Nanti Iya. kita bahas lagi ya, luar biasa kan bintang tamu kita hari ini. Nanti kita akan ulas lebih lanjut. Apalagi nih sebetulnya tadi kan sudah tampil Nyi Pelet Berdusta tuh. Itu berapa tahun ya bandnya? 3 tahun ya bandnya. Tapi kita akan tanya ya, karena beliau juga seorang ahlinya bagaimana memanajerin salah satu band gitu ya, Blide ya, bener nggak? Pakarnya yang memang harus ditonton langsung oleh band-band yang memang ingin ingin mengembang luaskan bagaimana bandnya mempromosikan bandnya. Kita akan lanjut lagi bersama Dako Chan Show bersama bintang tamu yang luar biasa, Bli Rudolf Detu. Kopinya jangan adekannya Yahut, Dako Chan Show bersama Kopi Bali Banyuatis. Loh, kopi Banyuatis 2 in 1 sih. Nawang, gen kopi asli Bali. Tiang hanya minum yang murni kopinya. Racikan kopi dan gula yang istimewa dalam satu kemasan. Kopi hitam dengan rasa yang melegenda. Marah kopi. Banyuatis 2 in 1, legenda rasa. Semeton balik lagi di Dako Chan Show bersama Kopi Bali Banyuatis dan tentu saja bersama bintang tamu kita ada Bli Detu, manggilnya Blide ya. Oke Semeton, kita akan tanya-tanya lanjut. Tadi kan sudah membahas begitu banyak ya mungkin tentang rumah Sadur Kreatif yang memang beliau ada di sana berperan penting. Mungkin teman-teman yang mau bertemu beliau langsung ke sana. Namun teman-teman yang juga mau bertanya seputar bagaimana sih cara membranding satu band sehingga band itu bisa melejit seperti itu, bisa langsung datang ke Rumah Sanur. Nah, kali ini kesempatan saya untuk bersama beliau menjelaskan beberapa hal-hal tentang membranding suatu band. Ngomong-ngomong, Bli, suka kopi, Bli? Oh iya, saya senang kopi. Sambil ngobrol, Iya. kita ngopi ya, Bli ya. Oke, makasih. Kita kan panggil Dako Chan, bukan Dako Chan ya, saya Dako Channya di sini ya. Asik, dagang kopi jegangnya Rumah Kopi Bali Banyuatis. Mbak Yuni, silakan ya, bawa masuk kopinya. Ya, Bli, ini salah satu kopi yang memang salah satu ciri khasnya kopi Bali Banyuatis. Ini adalah Balinese Drift, variannya Arabica Bali dari kopi Bali Banyuatis. Nanti kita tunggu ya Bli ya sampai nentes ya. Oke. Sambil kita tanya-tanya tentang band nih. Ya. Tadi kan Bli sudah menyaksikan Nyi Pelet Berdusta ya, salah satu bandnya Bali. Pernah dengar nggak Bli? Pernah tapi belum pernah nonton langsung, dengar-dengar aja. Dengar ya. Nanti bisa saksikan langsung juga di videonya. Tadi kan sudah melihat mungkin Nyi Pelet Berdusta ini namanya agak kayak gampang diingat ya. Gampang diingat dan kira-kira orang Nyi berarti kan wanita sebenarnya. Padahal semua laki-laki ya. Laki-laki tapi nggak kayak perempuan kok, semua gagah-gagah ya. Ngomong-ngomong nih Bli, kan misalnya nih band-bandnya mereka kan sudah 3 tahun seperti itu ya, salah satu band yang mungkin sudah punya single atau sudah punya album. Menurut Bli sebagai ahlinya membranding band-band besar, Bli kan setahu saya ya pernah saya tonton, baca, Bli sudah membranding band-band besar sekelas SID, kemudian Navikula, The Hydrant sekarang ya. The Hydrant, kemudian masih banyak lagi band-band yang Bli branding. Nah, kiat-kiat apa sih yang bisa Bli mungkin sampaikan ke teman-teman sehingga bisa dipakai acuan nih untuk membranding band sehingga band mereka bisa ya sedikit-sedikitnya naiklah dikenal lagu-lagunya. Silakan Bli, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Kalau dari saya sih kalau melihat sebuah band itu memang kan sekarang yang namanya sudah zaman media sosial gitu ya. Artinya setiap orang punya kesempatan yang sama.
Jadi kompetisinya pasti semakin sulit gitu ya, semakin ketat. Jadi kita kalau mau makin muncul atau outstanding gitu, kita harus yang paling pertama itu harus unik gitu ya. Punya ciri khas. Punya ciri khas ya. Seperti ketika di awal saya manajeri Superman is Dead, itu saya mengiyakan ketika ditawari oleh Jering untuk memanajeri Superman is Dead. Itu tahun berapa, Bli? Itu ditawarinnya sekitar tahun 99 ya. 99. Oh, saya udah lahir loh. 99 dia udah lahir ya. Ya, dan saya baru mengiyakan sekitar 2000-an ya. Oh, berarti nggak langsung ditawarin langsung iya gitu. Ya, karena saya waktu itu kan masih saya punya siaran di radio gitu ya, dan belum pernah saya punya radio program radio sendiri. Waktu itu ya. Ya, dan saya sendiri nggak punya latar belakang manajeri band, nggak, maksudnya cuma senang-senang aja, dan saya lebih ahli di tulis menulis dan networking gitu ya. Jadi untuk memanajeri kan harus profesional dan punya pengalaman ya, punya biasanya pengalaman kan beda, artinya memanage itu kan mengorganisir gitu ya. Jadi saya nggak terlalu, dan saya orangnya juga nggak terlalu organize gitu ya, jadi belum mengiyakan. Tapi kemudian ketika saya sudah ketemu, mereka ini ciri khasnya di sini, baru saya mengiyakan. Dan dari dulu juga saya kemudian propagandis itu ketika kenal sama Rolling Stone itu, dan juga saya memang akhirnya tidak menggunakan nama manajer, karena saya bukan manajer yang profesional yang ahli itu, enggak, saya lebih ahli di bidang propaganda. Jadi ketika urusan dengan manajer profesional saya nggak terlalu bagus, tapi ketika untuk urusan menggiring opini publik kayak gitu, misalnya gimmick gitu nggak sih? Iya, jadi Superman is Dead itu kan nggak terlalu bisa main musik, sebenarnya biasa aja, skillnya biasa-biasa aja, tapi yang paling paling kuat itu manajer ya. Ya, cuman dari tugas saya adalah gimana, tapi mereka keren-keren orangnya, keren-keren dan terjadi transisi antara orang-orang yang anak-anak muda zaman itu yang masih bad boys itu masih slang kan gitu. Tapi anak-anak muda yang zaman itu tuh tidak ngerasa terwakilin oleh ke bad boysannya itu oleh slang. Jadi mereka butuh bad boys yang baru gitu. Nah, jadi musiknya juga berbeda nih, Superman is Dead berbeda dengan slang. Saya suka sama slang kan. Tapi yang saya lihat bahwa justru saya sering cerita tentang seberapa mereka nggak jago main musik, jagonya cuma minum bir gitu, tapi orangnya keren-keren dan pesan-pesan yang disampaikan sesuai banget dengan generasi muda masa kini. Itu yang saya tonjol, mewakili ya, jadi besar. Dan di sisi yang lain juga kadang-kadang kan kalau band itu terlalu besar, misalnya kayak Led Zeppelin, Deep Purple, God Bless, itu ini kan super group gitu ya. Kadang-kadang orang di bawah itu nggak ngerasa intim dengan mereka. Kalau punk rock itu kan intim, jadi dekat dengan fansnya. Jadi justru dengan ketidakmampuan mereka main seperti itu, mereka itu sama aja dengan kita kok sebenarnya. Jadi mereka ngerasa dekat dan selalu mereka datang karena teman kita main di atas, walaupun nggak terlalu kenal gitu ya. Bawa bir ke panggung gitu ya biasanya, SID ya dulu. Iya, dan itu yang menurut saya itu yang mesti perlu ditonjolkan. Dan lama-lama kan kalau orang ngeband terus, lama-lama skill bermusik ini pasti terlatih lah akhirnya. Tapi dengan nggak pura-pura bilang bahwa saya jago main musik apa segala macam, nggak, itu mereka non school musician kan gitu. Jadi orang ngerasa dekat gitu. Saya pikir unik pertama, dan memang posisi manajer itu memang penting. Kalau bisa udah sejak awal aja teman terdekatmu yang paling mengenal kamu untuk jadi manajer, karena gini, manajer itu fungsinya adalah ngurusin yang di luar hal-hal musikal gitu. Jadi biar musisinya ini biar sibuk ngeband aja gitu. Nggak fokus kemana-mana ya. Iya, nggak fokus kemana-mana. Nah, yang lain-lain biar manajer yang ngurusin gitu. Jadi, tapi kalau di Indonesia memang jauh lebih berat posisi manajer, karena nggak ada satu lagi namanya booking agency harusnya. Harusnya manajer itu tujuannya ngurusin yang non musikal di band dan konsolidasi ke dalam. Jadi untuk citra band itu seharusnya seperti apa gitu. Bukan juga cari job gitu. Kalau di sini kan cari job juga bandnya, kemudian yang ngurusin semua. Kalau di luar negeri itu ada namanya booking agent. Booking agent itu yang nyariin job. Ya. Jadi yang dealing itu manajernya, musisinya ngeband aja, menciptakan lagu segala macam. Fokus ya. Iya, dan itu yang jauh lebih bagus. Ngomong-ngomongin masalah manajer nih, Bli.
perbedaan antara eksekutif manager dengan road manager apa ya, yang membedakan tugasnya masing-masing? Kan Ya. ada tuh di band biasanya. Ya kalau di kayak The Hydrant, saya kan punya namanya Rudolf Betu Showbiz ya. Jadi eksekutif manajernya itu saya. Jadi misalkan mau bakal ada Soundrenalin gitu ya, yang mau orang-orang Soundrenalin ini mengontak saya, di link soal duitnya berapa, dapat fasilitas yang didapatkan apa gitu. Terus setelah oke, baru saya ngomong ke road manager. Road manager yang nanti nemenin pada saat sound check segala macam tuh mereka. Yang ngurusin apa ya, yang bagian yang kecil-kecil mereka yang butuhkan ya. Yang maksudnya operasionalnya dia. Ya. Saya itu cuma mabuk-mabukan. Bukan, tapi ngurusin yang besar-besar loh. Iya. Berkaitan dengan IO-nya atau apa kan gitu. Cuman memang di awal-awal waktu saya masih ngurusin Superman is Dead, ya eksekutif manager iya, kru iya, road manager iya. Jadi kadang-kadang semuanya diambil ya. Semuanya. Jadi kita berangkat berempat misalnya ke Jakarta, pas diundang dijemput sama penitia, kaget segini aja Mas. Berempat aja. Kalau mereka udah biasa gede-gede gitu kan. Cuman lama-lama kalau setelah keadaan keuangan membaik kalau macam udah, baru kita ada road manager. Karena memang seperti saya misalnya ada bos-bos label rekaman lagi kesini, mereka yang ngontak, yang datang saya dan beberapa personel gitu. Road manager nggak ikut ya gitu. Jadi beresin yang gede-gede. Cuman itu memang nggak bisa dari awal, misalnya kalau misalnya bandnya berempat, udah pakai road manager, pakai executive manager, ini bagi duitnya susah. Susah ya, dapat ya gini, dapat setengah-setengahnya susah ya. Oke, itu soal eksekutif dan road ya, itu tugasnya berarti road bagian yang kecil-kecil, eksekutif bagian yang besar-besar ya. Ngomongin masalah manajer juga nih Bli, ada nggak sih indikator misalnya band yang band ini sudah harus butuh manajer, band ini belum nggak usah deh, nggak perlu banget manajer. Nah, salah satu hal yang paling mendukung nih satu band itu yang harus membutuhkan manajer itu, apakah cuman band itu karena sudah ada banyak gigsnya begitu, atau ada memang indikator yang waktu lain? saya mundur dari Superman is Dead dan Navikula dan fokus di bisnis baju saya Superman is Dead yang dilakukan adalah mencari manajer pengganti kan gitu. Kalau Navikula enggak. Navikula yang mereka lakukan karena saat itu job-job manggung juga belum terlalu rame. Jadi si Robby yang memposisikan diri sebagai pemain band juga sekaligus manajer. Kebetulan karena nggak terlalu sibuk jadi dan belum siap untuk ngebagi duitnya dengan rame-rame dan dia ngerasa mampu, ya udah gitu. Jadi Bli Robby pernah jadi maksudnya jadi semacam informal manajernya ya. Sementara ya. Bisa juga seperti itu. Artinya di situ ada kesadaran bahwa pokoknya yang anak band ngeband aja, tapi kalau bisa ngebagi waktu seperti itu bisa juga. Karena posisi seperti itu tuh harus, karena kalau kayak misalnya si di Navikula udah tahu nih si Dadang tanya, Dang mau undang Navikula, kontak si Robby aja gitu. Jadi ada pembagian tugasnya itu jelas di situ. Dan itu memang sebaiknya memang seperti itu. Problemnya sih cuma sebenarnya bagi-bagi duitnya aja gitu. Bagi-bagi duitnya yang susah ya. Kalau di dan memang sebaiknya orang-orang yang sudah cukup dikenal atau bagian dari pergaulan yang sama, ini kayaknya dia punya sudut pandang berbeda dan cukup knowledgeable, cukup pintar orangnya, cukup intelek, dia aja suruh jadi manajer. Walaupun kadang-kadang ada seleksi dikit, iya nggak sih kalau misalnya? Pastilah. Kadang-kadang kalau manajer itu kadang-kadang kalau ngerasa dirinya terlalu pintar dan sok tahu ya terlalu masuk mereka terlalu mencampuri kadang-kadang ya. Terlalu mencampuri urusan berkesenian, dan itu nggak benar ya. Nggak benar ya. Mengganggu apa ya, keintiman band tersebut ya. Iya. Proses kreatif manajer sebaiknya nggak usah, paling misalnya memberikan sudut pandang gitu ya, maksudnya masukan. Iya, masukan gitu. Benar. Salah satu band berarti band yang sudah punya dirinya mungkin yang fee-nya udah gede gitu ya, baru membutuhkan manajer ya, punya album, kemudian jadwal manggungnya padat, itu butuh banget manajer. Ya kayak SID anggotanya 3 orang, SID anggotanya 3 orang, tapi zaman sekarang kan kalau diundang kemana main di luar tuh berangkatnya 20 orang. Iya benar-benar, karena apalagi keamanannya ya kadang-kadang ini ngomong-ngomongin manajer juga nih. Hal yang paling menegangkan nih Bli,
memanajeri SID itu pada saat apa tuh Bli? Pada saat mungkin jumpa apa pers atau mungkin pada saat manggungnya, hal yang Ya, paling dulu- mendebarkan nih. Dulu kita Paling menegangkan kan, dulu kan Ustaz? kita sempat dituduh sebagai band yang anti orang Jawa. Wow, anti orang Jawa, tapi fansnya banyak di Jawa loh Bli, ya nggak sih? Iya, ya ada beberapa segelintir orang dari street punk atau beberapa yang punya rupanya sirik sama kita gitu. Jadi disebarin berita-berita yang nggak benar Berita gitu. hoax ya? Iya, dan dibilang bahwa di sebuah tembok di Twice itu ada kita nulis fuck Java gitu kan. Dan itu pun kalau misalnya kalau ditelaah dengan bahasa Inggris yang baik itu fuck Java artinya kan bukan orang Jawa, fuck Japanese baru Baru orang Jawanya Iya, ya. jadi dan itu salah kaprah dan entah dapatnya dari mana kan kita sering hangout di situ nggak pernah ada yang seperti itu, cuma disebar-sebarin aja. Nah itu yang sangat menegangkan karena setiap kali kita dapat undangan main ke Pulau Jawa, kalau diambil berarti bunuh diri, kalau nggak diambil dibilang oh kan bener kan anti Bener, orang ya. Jawa gitu. Jadi Akhirnya setiap kali kita stigmanya mau, bener ya di Iya. masyarakat kalau nggak diambil. Karena kita setiap kali mau konser itu akhirnya pasti kita ambil dan saya yang repot. Harus ada siaran di radio sebelum konser. Harus gitu, Bli? kayak untuk menerangkan bahwa kami tidak benar desas-desus yang bilang bahwa kami anti orang Jawa. Bali itu nggak mungkin sukses jadi daerah pariwisata kalau kita punya ketidaksukaan pada ras-ras tertentu. Sebuah daerah pariwisata bisa sukses itu karena memang orang-orangnya harus punya pikiran terbuka. Lombok sampai sekarang susah, walaupun dibilang masih murni tempatnya, still so green ya gitu, tapi karena attitude keterbukaan sebagai orang secara pribadi itu nggak ada ya tetap aja susah gitu. Bali seberapapun itu faktor manusianya juga keberhasilan juga dari situ Dari gitu. situ Iya. sudah terbuka ya. Ya, pikirannya karena tentang tidak sederhana. keberadaan. Ya, nggak asal daerahnya eksotik gitu tiba-tiba bakal berhasil jadi tempat wisata juga nggak juga. Gitu. Menerima bagaimana lingkungan Iya, sekitar ya. dan itu yang sering kami bilang bahwa kalau kami punya ketidaksukaan pada ras tertentu, bangsa-bangsa tertentu, nggak mungkin Bali itu menjadi sangat berhasil di bidang pariwisata dan sampai sekarang pun masih tetap nomor 1, yang nomor 2-nya jauh di bawah kita. Karena apa? Keterbukaan gitu. Jadi tuduhan paling salah kalau bilang orang Bali itu rasis. Salah banget ya, karena Iya. kita udah terbuka ya di Iya, lingkungan gitu. bagaimanapun kadang boleh aja pakai bikini, ya udahlah, Iya, iya. udah awam gitu kalau di sini ya beliau. Iya, itu makanya jadi dan tapi itu setiap kali pada saat udah naik panggung ya tetap aja berdebar-debar. Benar-benar menegangkan ya. Duh, ngomong apa Iya. sekarang gitu ya beliau dulu ya Iya. pada saat memanajerin SID ya. Tapi luar biasa loh beli sampai bisa besar sekali nama SID, sudah dikenal di internasional. Begitu dia Nafikul, ada Hydra. Nah, ini salah satu ahli yang mungkin teman-teman band yang sudah menonton beliau di sini jangan lupa apa ya, catat kiat-kiat sukses dari beliau. Tentu saja bagaimana kita selalu berpikiran positif ya beliau terhadap sesuatu, jangan langsung netting ya. Beliau aja sekian banyak anarkisnya, mungkin fans-fansnya SID bisa ditaklukkan oleh beliau ya. Bener nggak sih Bli? Ya, itu kerja bareng kita ya, Kerja bukan bareng ya. cuma saya sendiri ya. Bener. Saya dan SID juga. Seperti tadi kata kuncinya Bli sendiri ya, bersama-sama, kalau bagaimana kita Iya. menciptakan sesuatu secara bersama-sama Iya. ya, sehingga bisa sampai ke tujuan tersebut. Bli, kopinya tampaknya sudah ini ya. Oh, Sudah oke. ini kita coba dulu Bli kopinya gimana? Apa nih? Ini bisa dibuka dulu ya. Oh. Ini ya. Diangkat. Nah, taruh sini. Isi gula dulu Bli. Yes. Cukupnya segimana? Ya, dicoba dulu. Bagaimana sih sensasinya minum kopi bersama Bli Detu? Aduh, semeton, kapan lagi ya? Saya gemeteran loh. Silakan Bli, dipilih dulu. Suka manis Bli? Harus pakai gula nggak? Boleh, kalau nggak pakai gula nggak apa-apa, Saya nggak tergantung suka- selera Bli. Oh, nggak nggak suka gula, silakan. Oh, hidup sehat. Bidenya nggak suka gula, semeton ya. Silakan bisa dicoba. Kalau saya harus isi gula Bli. Terus langsung diminum nih? Hidup saya udah pahit Bli, harus isiin gula nih. Tapi setelah bertemu Bli Detu, ada sedikit pandangan saya berubah gitu ya. Iya. Tentang- mungkin saya awam banget sama musik, tapi suka musik Bali. Iya, Cuman iya. kan untuk mendalami musik tersebut agak sedikit harus cari tahu dulu apa Iya. sih sebenarnya di musik Bali. Tapi saya suka lagu-lagunya Hydra, Nafikula, kayak gitu Bli. Siapa tahu nanti main-main ke rumah Sandur ya Bli ya. Ya, Sabtu ini bakal ada acara besar. Nanti bisa main ke sana Iya. ya Bli ya.
Siapa tahu bisa diundang ya jadi MC sana ya. Aduh, Mas Anur ya. Ya beli silakan. Bisa di ini dulu. Ini apa tadi? Arabica. Arabica Bali. Oke. Ya, bersama Kasih ya. Kopi Bali Banyuatis. Kenceng. Kenceng ya beli. Gimana sensasinya? Gimana beli? Mantep. Mantap. Legenda rasa beli. Legenda rasa tuh. Beli dia tuh aja sudah minum Arabica Bali. Masa sama Ton gak mau nyoba? Bisa langsung datang ke rumah Kopi Bali Banyuatis atau ke gerai-gerai Kopi Bali Banyuatis sudah tersebar di Bali. Boleh nanti kan langsung coba ya teman-teman. Beli sensasinya sudah nikmat ya. Solid, mantap. Coba lagi sekali. Seruputnya mantap sama Ton. Gimana beli? Wow. Enak ya? Luar Akan biasa. mau lagi. Nanti datang ke sini lagi ya beli ya ke Deko Chance. Sama Tony kita akan tanya-tanya lebih lanjut, karena seru sekali pembicaraan kita tentang bagaimana membranding suatu band. Apakah tadi kiat-kiat membranding suatu band itu bisa membranding suatu perusahaan? Bisa nggak beli? Kita akan tanya-tanya lanjut ya. Dan jangan kemana-mana, kita langsung menyaksikan salah satu band. Ini adalah band yang sudah berdiri 3 tahun. Mungkin setelah menyaksikan ini band ini akan naik nge-boom ya. Inilah dia, kita akan saksikan bersama Nyi Pelet Berdusta, Deko Chance bersama Kopi Bali Banyuatis, legenda rasa. Bahagia Gus, bahagia. Masalahnya wawanan malih pisan Gus. Terus terang belising demam, kamu sing dadi, mai sing dadi, mai sing dadi. Terus terang belising demam, kamu ngajak kamu, main ngajak kamu, mai ngajak kamu. Mendadi, mengerti, beridon mengerti jari. Setahan, menahan raga radine. Demati, dan enak dibunuh diri. Beriman, mati berdiri. Terus terang belising demam, kamu sing dadi, mai sing dadi, mai sing dadi. Ingati, mengerti, beridon mengerti jani. Sitahan, menahan
dadi mengerti beli dong mengerti jadi sitahan menahan raga hati demati kadang dibunuh diri ketimbang beli mati berdiri. Alright. Biji kopi pilihan dan rasa yang melegenda dari perkebunan kopi di Bali untuk Indonesia. Kopi bubuk Bali Tulen dari Bali Coffee Banyuatis. Selamat tahun, balik lagi bersama The Kocan Show Kopi Bali Banyuatis, masih dengan Bli Detu di sini, sang ahli membranding band yang bisa disebut propagandis musik katanya ya. Bli, gimana nih? Sudah ngopi, sudah nggak ngantuk kan Bli ya? Tapi tambah seger ya? Ya, dari tadi ngopi terus. Bener-bener. Bli, tadi kan kita sudah menyaksikan Nyi Pelet berdusta ya. Ini band nggak maju-maju kelihatannya Bli. Monto-montoan ya. Dari segi passion monto-montoan, lagunya monto-montoan. Sorry malu Nyi Pelet ya, jelaskan. sorry malu. Nah nih Bli, ngomong-ngomong nih, ada nggak satu pesan nih buat mereka tuh band-band yang kayak mereka nih stuck segitu-segitu aja, apa mungkin fashionnya perlu diganti atau mungkin apa caranya mempromosikan sudah di sosial media tapi belum naik-naik, Bli, gimana sih Bli? Ya itu kita sebagai orang Bali kadang-kadang punya masalah klasik dengan apa kurang pede gitu ya, apalagi insecure duluan ya, gitu ya. Udah insecure duluan. Tapi yang tetap juga penting adalah bahkan sampai sekarang pun saya pikir kita itu sebenarnya yang pentingnya mungkin kalau manajer udah makin banyak ada ya, tapi yang menyampaikan ke publik tentang misalkan kayak waktu zaman Super Is Dead, Navikula, saya banyak ditawarin untuk manajeri band ini. Saya perhatikan kalau nggak keunikannya saya nggak dapet, saya nggak feel-nya nggak dapet ya sama band tersebut ya. Dan kenapa The Hydrant kan beda banget ya. Jadi saya nanti kalau nggak menceritakannya ke publik itu lebih enak gitu. Nah artinya kalau kayak Nyi Pelet seperti ini sebenarnya udah bagus ya. Maksudnya konsepnya namanya bagus. Kalau fashionnya seperti itu, kalau memang pengen seperti itu ya nggak apa-apa. Dan pesan-pesan yang disampaikan juga kalau udah khas bagus ya saya pikir. Artinya kekurangannya adalah orang yang menceritakannya kembali gitu ya. Jadi nggak bisa juga orang yang misalkan kan selalu posisi penulis itu kan akhirnya menjadi penting karena dialah yang menceritakannya kembali ya. Dan tidak setiap orang didengarkan gitu. Kebetulan saya karena udah menjadi storyteller udah cukup lama dan yang saya pilih yang orang-orang yang unik dan saya bisa menceritakannya kembali dengan ya baik lah, bilang maaf kalau terkesan arogan, tapi di situ pentingnya. Sama seperti kita buka distro misalnya, distronya bagus, barang-barangnya bagus, tapi kalau cuma buka aja tanpa ada marketingnya, tanpa ada orang yang menciptakannya kembali dan mempromosikannya dengan baik dan tidak, yang utamanya tidak hard selling ya. Karena kadang-kadang hard selling itu misalnya gini, band-band itu salahnya kan juga kalau diperhatikan kalau sejak SID, Navikula, The Hydrant itu nggak. Misalkan kalau kayak di Instagram sekarang, saya tidak selalu bilang bahwa datang dan saksikan The Hydrant main tanggal segini, enggak. Kadang-kadang saya cerita tentang Elvis Presley pas ngeluarin lagu ini, diceritakan. Nih, jadi tidak selalu tentang The Hydrant, lihat dong bandku bagus banget, itu hard selling gitu. Kita mesti soft selling karena orang-orang sekarang ini udah bising wah nih bagus kayak gitu. Jadi tidak selalu tentang band kita. Kalau dulu, zaman dulu itu saya teman SID sama Navikula itu bukan cerita tentang ada band bagus di Bali namanya SID, band sendiri bilang ya jelas band sendiri bilang bagus, enggak. Jadi ceritanya tentang tiap minggu saya waktu itu kan masih Yahoo Groups punya saya tentang Bali Rock Concert misalnya weekly. Jadi saya nulis tentang apa yang terjadi bulan lalu misalnya 4 minggu itu apa yang terjadi. Di sini ada di Cafe Luna ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini.
ketika cerita hari Jumat lalu ada Superman is Dead diceritakan Masuk ke sana. dimasuk ke sana dan dapat porsi paling besar gitu. Jadi nggak langsung blak cerita langsung, ini band tentang band bagus nih, ini, bandku nih, band sendiri nih yang bagus gitu. Itu yang kadang-kadang orang memang tidak mudah untuk soft selling, memang tidak mudah. Tapi intinya harus punya kemampuan orang untuk menceritakannya kembali atau entah lewat YouTube sekarang kan lebih visual. Cuman tetap aja. Podcast gitu ya sekarang. Ya, cuman tetap aja kalau kita ingat waktu kecil pasti kita senang banget sebelum tidur diceritain sama orang tua, sama gitu nenek ya. gitu. Nah, sampai sekarang pun orang karena itu ada humanis ya, sifat manusiawi sifatnya bahwa kita tuh senang di storytellingi gitu. Ya, jadi kemampuan itu yang saya lihat teman-teman di Bali itu belum ada dan lebih sering maunya instan. Saya naik ke panggung, salto, terkenal. Dipikirnya prosesnya seperti itu. Tapi di balik itu prosesnya tidak mudah. Iya, dan soft selling ini penting apalagi zaman sekarang ada jutaan band ya. Jadi kalau kamu terlalu hard selling itu orang pasti nggak bisa dengerin ya gitu. Tapi bagaimana Semeton seperti yang diulas oleh Blide itu bagaimana kita soft sellingnya bagus, berproses dengan baik dan benar. Mungkin ada acara masuk sedikit ke sini. Ya, nah networking juga ya, networking. Waktu saya sempat ngobrol sama ambasadornya Banyuatis tentang sama Jun Bintang. Sama ngopling ya kemarin ya. Iya, ngopling ya. Di situ juga kita kadang-kadang teman-teman Bali itu ketika musisi nasional datang atau seperti apa, kita kayak langsung drop itu lah, insecure kayaknya dia lebih hebat, padahal sebenarnya biasa aja gitu, karena belum kenal aja. Dan yang tadi saya juga bilang, dan yang kita juga mesti sadarin, sekarang lah sebenarnya kesempatan bagi musisi Bali dan skena musik Bali itu untuk bangga dengan diri kita, karena kalau dibandingkan dengan tempat lain ya, Bali itu kan kecil nih, apalagi yang paling aktif cuma Denpasar sebenarnya kan. Tapi kalau di dunia itu di mana Bali mana Indonesia biasanya gitu ya? Iya, nah di Bali, cuman Bali yang punya dua, saya nyebutnya Balinesia dan Bali-Bali ya. Bali-Bali itu band-band Bali yang berbahasa Bali, Balinesia, SID, Navikula, yang mix ya. Nah itu dua-duanya kuat secara diterima oleh masyarakat di sini ya, diterima oleh lokal, di embrace, dirangkul dengan baik. Itu satu. Yang kedua, cuman Bali yang punya Grammy Award-nya sendiri dan udah anugerah musik Bali AMB gitu. Ya, AMB itu dan kita nggak sadar karena maksudnya you take it for granted ya, karena udah ada dipikirnya biasa aja. Saya kan karena saya menulis tentang itu, ketika saya tulis itu billboard semua majalah, wah gila keren banget, nulis dong buat kita. Saya nulis di situ yang saya banggakan, Bali ini kecilnya segini lebih. Dan kita mungkin sekarang udah nomor 3 ya dibandingin mungkin Jakarta nomor 1, Bandung nomor 2, Indonesia Bali nomor 3. Sekarang nih sebenarnya kita lagi, sayangnya ada COVID ya. Sebenarnya kita udah makin lama udah makin kuat sebenarnya. Apalagi satu sama lain kita udah saling sudah solid. Jadi jangan dulu putus asa. Semoga pandemi ini cepat berlalu karena kita ini sebuah kekuatan unik loh, bener. Dan itu kita harus percaya diri, dan saya kalau udah ngeliat yang seperti ini mungkin tidak terjun langsung demikian, tapi saya akan menceritakannya kembali dan teman-teman itu pasti sudi mendengarkannya lah gitu loh. Iya. Dengar tuh Semeton, Nyipelet denger ya bagaimana ya soft sellingnya ya Bli ya, bagaimana band tersebut bisa diterima di masyarakat, prosesnya bagaimana tuh dengerin ya. Nyipelet gimana? Ya, terima kasih ya Bli ya, luar biasa sekali. Mungkin teman-teman band nggak hanya Nyipelet berdua saja, tapi bagaimana band tersebut bisa sukses dari nggak cuma dari tangannya Blide itu, tapi bagaimana teman-teman bisa solid antara band tersebut, kemudian ikut bersama-sama soft selling teman-teman. Ya, mulailah belajar menulis sekarang ya. Mulailah belajar menulis gitu ya. Di pandemi ini jangan berhenti berkarya ya, tapi bagaimana kita introspeksi diri dulu, kemudian kita memulai hal yang baru, bagaimana menghadapi new normal seperti ini. Musisi-musisi kan banyak yang ini juga seniman-seniman saat ini banyak yang introspeksi diri di rumah dulu ya. Mungkin mempersiapkan karya-karya besarnya nanti ketika pandemi ini sudah mulai selesai. Bli, ngomongin masalah band sudah ya tadi ya, sudah bahas. Nah, kita kembali ke branding nih, membranding ya. Nah, Blide itu kan sudah sangat pakarnya membranding satu band. Nah, sekarang kan di sini istilahnya contohnya ya, Rumah Kopi Bali Banyuatis nih, band-band lokal lainnya ya yang ada di Bali. Di apakah membranding suatu band itu bisa dikatakan sama ya membranding suatu perusahaan? Misalnya kayak soft sellingnya. Iya, ya. Saya pikir
tadinya saya nggak nyangka bahwa ternyata cukup kontekstual antara nge-branding sebuah band atau musik apa gitu dengan perusahaan atau merek tertentu, karena band itu sendiri ternyata juga merek gitu ya. Brand merek. Iya, itu juga merek. Pendekatannya setelah saya pelan-pelan, maksudnya saya mulai diundang karena beberapa band yang saya ini jadi besar, sering diundang ke acara-acara yang entrepreneurship untuk cerita gimana sih band, dan ternyata mereka yang menghubung-hubungkannya, dan saya jadi oh iya ya, harusnya saya menganalisa sendiri, ternyata memang mirip. Dan kemudian saya salah satu praktik yang saya coba itu adalah sekarang kan orang-orang, kalau saya punya grup namanya waktu saya tinggal di Jakarta namanya RGN Whiskey Warriors gitu ya. RGN itu Ragunan kan, saya tinggal di daerah Ragunan waktu itu, dan saya sering ngumpul sama teman-teman minum whisky. Terus saya bikin grup Instagram kan, bikin grup Instagram. Sama pendekatannya sama seperti saya menceritakan tentang band itu, menceritakan tentang kumpul-kumpul tentang minum whisky ini saya ceritakan ulang, tapi tidak pernah betul-betul terlalu. Waktu band juga saya nggak pernah bilang tentang teknik main drum, nggak pernah saya, karena yang bisa main musik misalnya dari 1 juta orang mungkin 1.000 gitu ya. Beli bisa main musik, Bli? Oh. Saya nggak, Tapi saya vokal dulu. Ya. Vokal, iya. teriak-teriak berarti ya? Iya, teriak. Nggak ngerti nada. Tapi, ya. Terus, nah, jadi pendekatannya yang ringan-ringan aja, riang, bercanda, tapi ada sisi intelek gitu ya. Dan ternyata setelah baru 2 bulan saya bikin grup itu, jadi perusahaan-perusahaan besar, misalnya Johnny Walker atau apa, waktu saya tinggal di Jakarta, udah ditelepon, bisa datang nggak untuk ada peluncuran produk yang baru? Sama aja. Sama aja ya membranding. Iya, terus sekarang saya lagi ini waktu saya sering ketemu sama orang yang punya Arak Samsara, ditawarin untuk jadi distributor, saya cerita, saya ngajak teman-teman ke situ, bercerita sudut pandangnya tentang bahwa ini tentang local pride, mirip sama whisky. Kalau di soal rasa mungkin seperti apa gitu ya, tapi cara pengolahannya yang gitu-gitu ternyata sambutannya baik banget, dan orang sekarang udah berapa ratusan orang udah mulai ke tempat Arak Samsara tersebut, dan saya udah mulai ngirim-ngirim barang ke beberapa daerah di luar Bali. Bukan saya yang ngurusin, saya lebih. Tapi sekarang masih jalan? Baru saya mulai, baru 3 bulanan, dan cuman artinya apa? Lewat storytelling aja. Tapi teknik soft sellingnya masuk ya? Iya, soft selling sama. Jadi cara saya mempraktikkan dengan propaganda di band itu saya praktikkan di arak dan whisky dan beberapa hal yang lain, ternyata sama aja. Sama aja, dan masuk gitu brandingnya. Masuk, dan tapi yang jelas saya sendiri harus tahu tentang produknya, dan saya memang suka. Jadi menceritakannya enak. Gitu. Storytellingnya enak ya, menceritakan kembali. Iya, dari sudut pandang ke di sini kurang keren, tapi kita sudutkan kita maksudnya wale kurang keren, ini orang-orang jadi malah apa sih gitu ya, orang jadi malah ngerasa deket karena nggak nutup-nutupin kita. Ngerasa gitu. Santai gitu santai, ya. Bener-bener. Itu Semeton yang punya perusahaan, yang punya band, sama katanya teknik soft selling masuk ke membranding perusahaan, band itu ternyata masuk. Tapi bagaimana kita menceritakan kembali yang sudah mungkin kita tulis, yang sudah kita pengen sampaikan, tapi terus kita ceritakan dengan baik, mungkin dengan cara santai, itu bisa diterima di kalangan masyarakat seperti sekarang. Ya, kesulitannya mungkin cuman karena nggak biasa menulis gitu ya. Orang-orang kita kan sayangnya secara literatur, Indonesia itu kalau soal literatur 3 paling buruk di seluruh dunia. Jadi itu mesti kita akuin, dan itu kenapa seharusnya saya sudah istirahat ya dari musik segala macam. Cuman karena masih laku dari tulis menulis. Bukannya masih laku, Bli, masih banyak yang ilmu-ilmu yang harus dibagikan tuh, Bli. Ya, kadang-kadang kan saya capek juga. Oh iya sih. Capek pikiran mungkin, Bli. Iya, kadang-kadang masih sering orang menghubungi saya. Nggak tahu dapat nomor dari mana. Menurut Mas dari Indonesia, gimana menurut Mas nih lagu-lagu nih? Sebenarnya saya udah nggak di sini karena kurangnya sumber daya penulis yang baik gitu. Nah, mungkin itu yang mesti serius dipelajarin, dan kebetulan Bali sudah sangat baik di musik sekarang ini.
tinggal nambah sisi itu aja. Siapa sih nggak pengen jadi paling keren jadi penyanyinya, terus semua cewek-cewek cantik, gitu. Cewek-cewek cantik. Manajernya nggak dapat apa? Bener-bener di belakang layar doang ya. Cuman lama-lama kalau penyanyinya sudah nggak ngapa-ngapain, manajernya terus ngapain? Udah stres duluan ya, harus gimana nih, harus gimana ya gitu ya. Kalau manajernya selalu dapat ada job segala macam karena udah tahu ngatur sesuatu. Tapi gedean manajernya nggak sih, Bli? Apa bandnya, fee-nya gedean manajernya ya? Nggak ya? Sama ya? Ngegimik ya? Terima kasih loh, Bli. Ngomongin masalah untuk membranding satu band dan perusahaan sudah dijawab tadi ya oleh Bli itu, bahwa itu sama aja, tapi bagaimana kita menceritakan kembali dengan baik. Dan ingat, seperti Bli itu bilang, karena di Indonesia, di Bali khususnya masih ada kurangnya penulis yang baik ya, Bli, untuk menceritakan kembali. Literasi kurang baik ya. Literasi yang harus dibenahi. Mungkin penulis-penulis di luar sana yang ingin tahu lebih lanjut tentang beliau atau ingin mencuri ilmu-ilmu dari beliau, langsung saja bisa ketemu di Rumah Sanur Kreatif Hub ya. Nanti Sabtu silakan datang. Sabtu sekalian ya? Bergaul, sekalian ketemuan, karena kita nih kebetulan lagi deket banget satu sama lain, sudah nggak perlu ada kecurigaan segala macam, dan kita harus bersatu karena musik Bali itu keren banget. Musik Bali harus diterima di internasional loh, Bli ya. Nggak cuma nasional tapi internasional. Bagaimana di era pandemi ini kita kumpul hari Sabtu ya, Bli ya. Siapa tahu teman-teman bisa datang langsung saja ke sana. Namun bisa dikatakan bahwa di era new normal new normal ini harus mematuhi protokol kesehatan ya, Bli ya, agar kita dijauhkan dari segala virus dan penyebaran virus COVID-19. Bli, terima kasih atas waktunya. Mungkin di akhir sesi ini kita mendengarkan sedikit motivasi dari seorang Bli Rudolf Detu ya. Bli, ngomongin masalah motivasi nih, Bli. Ada nggak motivasi tertentu dari seorang Bli Detu kepada kaum muda, generasi muda, khususnya musisi-musisi yang di era pandemi ini saat ini kehilangan jati dirinya, Bli? Kan kita masih dalam istilahnya merangkak kembali ya, dari segi ekonomi maupun dari segi karya-karya oleh mereka. Silakan, Bli, ada yang mau disampaikan? Kalau dari saya sih berharap sama teman-teman musisi ini teman-teman kreatif juga, peristiwa ini kan bukan cuma kita yang menghadapi, ini di seluruh dunia ya. Tapi memang Bali salah satu yang paling terdampak di Indonesia karena kita terlalu bergantung sama pariwisata dan benar-benar rebah kita ya. Tapi ini saya cukup yakin paling tidak awal tahun depan sudah mulai agak beres lah ya. Jadi yang diperlukan sekarang adalah cobalah bernafas panjang sedikit. Dan karena kalau kalian misalnya musisi, teman-teman itu musisi, Bali ini sedang sangat diperhitungkan di Indonesia. Jadi kita sabar dan bernafas panjang sedikit, nunggu nanti momentumnya tahun depan pertengahan lah. Udah, saya cukup yakin Bali akan ini, karena saya sendiri masih terjun di situ, terutama sebagai pengamat dan storyteller ya. Itu akan saya ceritakan kembali, dan saya sendiri bangga banget dengan apa yang terjadi sama Bali sekarang. Kalau misalkan speed job kayak gitu, yang rame tawaran job tuh sekarang cuma The Hydran aja kan. The Hydran keren loh. Iya, makanya karena memang yang paling atraktif, dan saya bisa meyakinkan orang untuk bahwa ini loh gini ya, makanya masih laku sampai sekarang gitu ya. Jadi tapi yang jelas itu kan satu di antara ratusan ribu yang lain gitu. Nah, tunggu aja, sabar, sambil nunggu itu mungkin ngapain ya kayak sekarang, buat karya, konser kecil-kecilan, jangan menyerah dulu, waktunya akan datang segera gitu. Itu saya pikir motivasi itu. Dan yang kedua, mulailah belajar menulis yang baik gitu. Itu penting banget, sangat penting. Nanti kalau misalkan ternyata sekarang orang lebih suka visual, ya nggak apa-apa, kita yang bikin caption ini nanti, dan kita yang mengarahkan orang yang bikin visual, karena visual aja kalau inspirasinya kurang ya sama aja gitu. Dan menulis ini penting karena kita bisa menceritakan apa yang ada di sekitar kita dengan baik, dan orang akan mendengarkannya jika kita adalah seorang pencerita yang baik. Sama seperti kita senang dikasih cerita di storytelling waktu kita masih kecil sebelum tidur gitu. Itu tidak akan pernah hilang gitu. Ya? Terima kasih. Luar biasa ya. Tepuk tangan teman-teman di studio. Luar biasa. Bagaimana
Kaulah muda. Jangan, if you wanna go. Oh iya, kaulah muda, generasi muda sudah mendengarkan bagaimana motivasi dari seorang Bli Detu. Kita bisa introspeksi diri, tidak hanya langsung down, insecure duluan, jangan pernah ya. Jangan sampai kehilangan jati diri, jangan pernah ya. Bagaimana musisi-musisi muda di Bali ketika masih sepi job, bagaimana kita menciptakan karya-karya baru. Nanti pada saat sudah waktunya, kita lepaskan semua karya-karya itu dan semoga bisa diterima di kalangan masyarakat dan terutama di Belantika Musik Bali. Dan untuk perusahaan-perusahaan lokal Bali jangan sampai langsung down. Nah, saat ini kita masih bisa introspeksi diri lebih baik lagi dan menciptakan brand-brand, khususnya brand-brand lokal Bali ya, yang terbaik ya. Seperti Rumah Kopi Bali Banyuatis ya. Dan jangan lupa bisa datang langsung ke Rumah Sanur Creative Hub bersama Bli Detu, ketemu di sana ya Bli ya. Nanti siapa tahu bisa berjumpa bersama Semeton. Daerah Kata di sesi yang luar biasa ini, branding dan propaganda musik Bali, skena musik Bali bersama propagandisnya musik sudah berakhir di sesi ini. Namun di episode kali ini bisa kita ambil kata-kata yang paling bermakna ya Bli ya, yang tadi sudah disampaikan. Ketika kita ingin berlari secepat mungkin, berlarilah sendiri. Tapi ketika kita ingin berlari, tapi kita sampai pada tujuan yang kita mau, berlarilah bersama-sama. Ingat ya, itu nggak bener nggak Bli? Luar biasa. Kalau kita ingin berlari dan hasilnya besar ya, berlarilah bersama-sama ya. Bagaimana teman-teman Semeton? Jangan lupa tetap saksikan The Kocan Show di episode berikutnya. Kali ini di sesi bersama Bli Rudolf. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Sangat sibuk ya, tapi bisa hadir di The Kocan Show sungguh kebanggaan buat saya dan buat bosnya teman-teman baik soalnya. Oh, pantesan Aji ya di belakang layar ya. Terima kasih Aji ya Aji. Nah, jangan lupa Bli nanti mampir-mampir lagi ke sini ya Bli ya, di Rumah Kopi Bali Banyuatis. Dan di akhir kata Bli, kita mau ucapin terima kasih dengan salah satu, ini bukan bentuk apa-apa ya Bli, tapi bentuk apresiasi sudah bisa hadir di sini dan berbagi ilmunya sedikit demi sedikit Bli. Ya semoga teman-teman semua dengan di akhir acara ini bisa sedikit terbuka bagaimana caranya membranding suatu band atau membranding suatu perusahaan dengan kiat-kiat dari Bli Detu itu sendiri. Di akhir kata, saya Megasari bersama Bli Rudolf Detu mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk Semeton semua, terutama pecinta kopi Bali bersama Rumah Kopi Bali Banyuatis. Saya Megasari. Jangan lupa saksikan The Kocan Show, adukannya jalan legenda rasa. Gitu ya beliau, ketawa aja belinya. Dan kita langsung saja saksikan, inilah dia band yang akan maju setelah nonton ini ya. Nyi Pelet Berdusta. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih. Jalan janik ani titik penuh api, buka hidup bicara talo. Apit batu, kamu laku pelik, main laku pelik. Kekerasan yang berdiri sakit kenangin, kekerasan yang berdiri ilmu kenangin. Kamu laku pelik, baik laku pelik. Mau kita mati yang iba kan
Kekerasan yang